Berjumpa lagi dengan saya Sumiati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sungai Gerenggeng, Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sandra Nopita, adalah guru matematika dari SMA 1 Sungai Gerenggeng. Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Ibu Sandra, Iya. hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi, ya Bu. Nanti saya amati proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau saya lakukan proses supervisi di kelas. Baik, Bu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal nantinya melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu, ya Bu. Yang pertama berkait dengan tujuan. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran supaya tercapainya pembelajaran tersebut? Baik, ya berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di RPP, ini ada 3 tujuan ya, Bu. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Kemudian tujuan yang kedua, itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat terampil untuk mempresentasikan barisan geometri dengan benar. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana atau apa model dan metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran yang akan Ibu kemukakan nanti? Baik, untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah model PBL, Problem Based Learning. Kemudian saya akan menggunakan metode pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa tersebut. Oh, baik, PBL ya Bu ya. Ya, untuk metodenya itu adalah saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan model PBL dan dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Untuk metode saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan model PBL dan dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab yang baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media saya akan menggunakan laptop, kemudian fokus ya. Saya akan membuat PowerPoint dan pakai LKPD. Oh ya, iya Bu ya. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa dan juga jam berapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa jam pertama 1-2 di kelas E2. Oke ya Bu ya, baik. Jadi untuk hari Selasa besok di kelas E2 dan jam 1-2 saya akan datang ke kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan pasca observasi ya Bu ya, yang nanti akan didampingi juga oleh PP atau guru praktek saya. Sebelum kita akhiri, apa yang kira-kira Ibu dapatkan pada hari ini?
mungkin saya mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan. Kalau tadi saya sudah merencanakan pembelajaran dengan menggunakan metode model PBL Ya. dan metode diskusi penugasan Iya, Bu ya. dan menggunakan media yang akan saya gunakan. Oke, makasih Bu. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya setelah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas hari Selasa ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Doa dimulai. Ucapkan salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan berdoa semoga nanti apa yang kita pelajari mudah kalian pahami ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum kita belajar, apakah semua anak-anak ibu semuanya sudah siap? Nah, siapkan pensil, buku, dan sampah-sampah yang ada di bawah mejanya tolong dipungut. Ada piket kemarin? Keluarkan buku yang berhubungan dengan materi kita, yaitu adalah matematika. Selain buku matematika, jangan tolong disimpan. Sedikit motivasi untuk kalian. Karena materi kita hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Ya. Ini ada beberapa manfaat manfaatnya dari kita mempelajari barisan dan deret aritmatika tersebut. Kok nggak ada suaranya? Nah, Ibu bacakan aja ya. Nah, manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Itu bisa kita gunakan untuk menghitung tarif parkir, yang seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian kita bisa menghitung denda karena terlambat mengembalikan buku ke pustakaan. Ini bisa kita cari dengan barisan dan deret. Kemudian ada lagi untuk menghitung jumlah tabungan. Bisa kita hitung dengan barisan dan deret. Kemudian memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi. Ini juga bisa kita cari dengan barisan dan deret. Banyak sekali manfaat dari kita mempelajari barisan dan deret. Kemudian ada lagi menghitung pertumbuhan. Bisa juga kita cari dengan barisan dan deret.
Ada lagi bisa menghitung penyusutan harga barang. Itulah beberapa manfaat kita mempelajari barisan dan deret. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar kan? Sudah Ibu jelaskan apa itu barisan dan deret aritmatika. Sudah kita cari juga contoh soalnya. Sekarang materi kita itu masih barisan dan deret, tapi kita menggunakan alat peraga. Kita gunakan dengan alat peraga, mungkin kalian lebih bisa memahaminya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu barisan? Barisan aritmatika. Coba Kayla. Barisan aritmatika merupakan susunan bilangan yang membentuk alat tertentu di mana mempunyai beda yang sama dari satu suku ke suku berikutnya. Untuk menentukan barisan aritmatika? Untuk menentukan barisan aritmatika dengan menggunakan rumus, di mana rumusnya yaitu n sama dengan a n dikurang 1 dikali beda. Bagaimana? Benar? Ya, karena itu sudah kita pelajari, itu harus kalian ingat. Tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Siapa yang bisa jawab? Apa itu deret aritmatika? Ya, Safira. Seluruh suku-suku yang ada dalam barisan aritmatika. Berarti untuk mencari deret itu adalah jumlahnya. Kalau barisan tadi? Menentukan suku KN-nya, tapi dengan syarat bedanya bagaimana? Bedanya harus sama. Nah, rumus untuk menentukan deret. Sn sama dengan n per 2, 2a ditambah n kurang 1 dikali beda. Itu rumus dari deret aritmatika. Untuk contoh soalnya kemarin kan sudah Ibu jelaskan. Sudah paham kan? Nah, kita berikan plus buat yang menjawab pertanyaan kita tadi, Kayla dan Safira, ya. Nah, sekarang materi kita sekarang adalah membuat alat peraga yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Coba dibacakan tujuannya. Yang pertama. Nanti Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian bisa menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama dengan baik. Yang kedua, di sini nanti kalian dituntut untuk dapat menyelesaikannya, selesaikan alat peraganya yang berkaitan dengan deret dan barisan dan deret aritmatika. Kemudian yang ketiga, nah, nanti kalian juga dituntut untuk bisa terampil mempresentasikannya ya, hasil proyek yang kalian buat nantinya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, sekarang untuk pertemuan ini Ibu bagi kalian per kelompok. Nanti kalian diskusikan proyek apa yang akan kalian buat atau alat peraga apa yang akan dibuat. Nanti boleh kalian searching di Google. Tentukan, tapi masing-masing kelompok kalau dapat proyeknya berbeda ya. Nanti kalian diskusikan dengan kawan kelompoknya. Untuk pembagian kelompoknya sudah Ibu bagi. Karena nama kelompoknya sudah ada, silahkan kalian duduk berkelompok. Silakan cari teman kelompoknya.
Nah, ini salah satu contoh dari alat peraga, itu namanya bintang ajaib. Ini bisa kalian cari nanti, kalian searching di Google pakai HP. Boleh menggunakan HP. Nanti di sini dijelaskan apa alat bahan yang akan digunakan, kemudian cara kerja dari alat peraga tersebut. Nggak ada suara. Suara. Boleh dilihat di papan atau boleh dicari di HP-nya masing-masing. Nah, ini kan kita materinya mengenai alat peraga. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan alat peraga? Kemudian apa manfaat dari alat peraga tersebut? Coba, Fiona. Alat peraga adalah semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mengetahui isi pendidik dalam memahami materi ini. Manfaatnya adalah membuat siswa lebih fokus dalam memahami materi yang kita bahas. Ya, benar sekali ya. Itu adalah jawaban dari pengertian alat peraga dan kegunaannya. Kita berikan plus buat Fiona. Nah, sekarang kalian diskusikanlah, tuliskan apa alat dan bahan. Tentukan dulu alat peraga apa yang akan dibuat. Kelompok 1 mana? Sudah dicari? Apa alat peraga yang akan dibuat? Baretrika. Nah, tuliskan dulu apa alat dan bahannya, tuliskan di kertas. Nanti Ibu kasih waktu untuk menyiapkan bahannya ya. Kelompok 2? Ini kelompok 2 mana? Sudah dicari apa alat peraga yang akan dibuat? Apa judulnya? Kantong ajaib. Ya. Tuliskan dulu alat bahannya di kertas, nanti Bu kasih waktu keluar untuk melengkapi bahannya ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3. Bintang ajaib. Tulis alat bahannya dulu. Kelompok 4. Kelompok 4 apa? Kantong ajaib. Tulis alat bahannya dulu ya. Silakan diskusikan dulu alat dan bahannya. Kalau sudah selesai, nanti Ibu kasih waktu 5 menit ya. Atau sesuai dengan kartu kit kita hanya 7 menit. Kalian boleh izin keluar untuk melengkapi alat dan bahannya. Mana kertas? Karena di sini hanya satu-satu, untuk hari ini Ibu izinkan 4 orang ya, 1 orang per kelompok. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini nanti disampaikan saja sama temannya yang di luar. Kita akan menggunakan model PJBL. Di sini kalian membuat alat peraga. Setelah selesai membuatnya, nanti kalian presentasikan ke depan kelasnya. Nah, untuk sambil menunggu kawannya di luar, kalian lengkapi dulu isi LKPD ini ya. 1 kelompok 1. Nanti tuliskan apa yang ditanya di LKPD, dilengkapi.
Nah, silakan bekerja ya. Semua anggota kelompok harus bekerja. Ini kalian adalah membuat alat peraga yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk penampilan ini Ibu cabut lot ya, karena kemarin udah Ibu katakan semua kelompok itu harus siap untuk tampil ya. Kelompok manapun yang akan Ibu cabut nanti siap untuk tampil ya. Kemudian juga untuk anggota kelompoknya masing-masingnya juga harus siap. Sudah paham kan tentang proyek yang telah dibuat? Sudah? Nah, silahkan diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kelompok Nomor 3. Enggak, kelompok 3 aja, nanti yang menjelaskan terserah kalian. Nah, kita berikan plus buat kelompok 3 dulu ya, biar dia semangat tuh tampilnya ya. Nah, silahkan nampakkan medianya. Nah, geser aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana teman-teman semua? Nak boleh tak? Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas pada saat sekarang ini. Perkenalkan, saya Laura sebagai moderator materi dari alat peraga bintang ajaib. Adapun anggota kelompok saya Lulu, Kaila, Zahra, dan Medina. Baiklah, materi pertama langsung saja kepada Zahra. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat peraga
tipe yang kedua yaitu dari dalam bintang, yaitu ini ke sini. Lalu tipe yang ketiga yaitu membentuk segitiga kecil seperti ini, dan juga ini, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan tipe yang pertama, yaitu 1 ditambah 5, 6, 3 ditambah 4, Diperhatikan ya, nanti kalau ada yang ragu ditanyakan. 5 ditambah 4, juga 9. Jadi, suku pertama Kira pasang. 7, Pasang kantong kiri. 8, 9, Pikirlah. dan 10. Sekarang kita buktikan apakah ini benar dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, di mana A adalah suku pertama yaitu 6 ditambah N adalah suku yang akan kita cari. Kita akan mencoba untuk mencari suku keempat. N4 dikurang 1, B adalah beda dari N6, 7 dikurang 6 1, 8 dikurang 7 1, jadi bedanya 1. 6 ditambah 4 dikurang 1, 3 dikali 1. 3 dikali 1, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi suku keempatnya adalah 9. Dan tipe yang kedua akan dijelaskan oleh Kayla. Sebelum kita masuk ke tipe yang kedua, ada pertanyaan nak untuk tipe 1? Paham? Berarti tipe 1 yang dijumlahkan adalah dari ujung ke ujung, ya. Berarti dia membentuk barisan. Apakah 6, 7, 8, 9, dan 10 merupakan barisan? Barisan aritmatika, ya. Oke, lanjut. Paham ya untuk tipe pertama? Baiklah, selanjutnya tipe kedua yang akan dijelaskan oleh Kayla. Kepada Kayla dipersilakan. Baiklah teman-teman, tipe kedua yaitu menjumlahkan setiap dalam bintang dari yang dalam bintang yang ini. Jadi kita tambahkan dahulu 11 ditambah 9. 11 tambah 9, 20. 9 ditambah 12. 21. 12 ditambah 10, 22. 10 ditambah 13, 23. Dan 13 ditambah 11, 24. Kemudian kita bisa memakai rumusnya. UN sama dengan A ditambah kurung N kurang 1 kali beda. Di sini kita akan mencari U5. N-nya 5. A-nya yaitu suku pertama. Suku pertama kita memperoleh angka 20. Ditambah N-nya 5. Dikurang 1 kali B-nya 1. Karena U2 dikurang U1 adalah 1. 21 dikurang 20 sama dengan 1. Selanjutnya 20 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 1. Sama dengan 20 ditambah 4 kali 1, 4. Jadinya kita memperoleh U5-nya adalah 24. Seperti yang di atas, 1, 2, 3, 4, 5. Lingkari 24-nya biar jelas.
Berarti UN-nya membuktikan apakah baris keempat itu sama nilainya dengan barisan yang dicari di bintang ajaib. Iya, Bu. Itu untuk tipe yang Yang kedua. Coba sebelum masuk tipe ketiga ada pertanyaan? Kalau kita ingin mencari U3 bisa ya, nanti Bisa, dapatnya Bu. adalah 22. 22. Karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai barisan dan deret dan rumusnya sudah kita cari ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Nah, kalau tidak boleh lanjut. Baiklah, selanjutnya tipe ketiga atau tipe yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Lulu. Kepada Lulu dipersilakan. Gimana, Bu? Ica mana, Bu? Ica sudah datang. Ayah harus tadi kan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tipe yang ketiga, yaitu di mana di sebuah bintang ini kita akan menjumlahkan di bidang segitiga pada bintang. Yang pertama yaitu 1 tambah 3 tambah 10. Pindah-pindah, Pak. Pindah lah sadu. 1 tambah 3 14, 1 tambah 13 14 tambah 10 24. Jadi 4 tambah 10 tambah 12. Hasilnya dengan 26, 9 tambah 12 tambah 7. Sembilan, 12, 7. 19 sama 9. 28. Hasilnya 28, 11 tambah 5 tambah 9. 25. Dan yang terakhir 3 ditambah 13 ditambah 11. Jadi kita akan menyusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari 24, 25, 26, 27, dan 28. Kita di sini mempunyai 5 suku. Kita akan menentukan suku keduanya apakah betul 25 atau tidak. Dengan rumus yang sama, yaitu UN ditambah A sama dengan A tambah 40 N kurang 1 kali B. N-nya yaitu 2, A yaitu 4 karena suku sama 24. Ditambah N 2 kurang 1 dikali B. B itu adalah beda yaitu Jadi kita menentukan apanya? Barisan aritmetika, Bu. Bukan barisan. Benar-benar paham. Kita lanjut nanti kelompok Saya lain tidak lagi. bagian yang tidak paham. Bisa dijelaskan kembali. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya boleh. Tadi kan ditentukan setiap baris itu kan jumlahnya berapa? 30. Apakah hanya untuk 30 itu saja atau bisa dengan bilangan yang lain? Ya, Bu. Bisa. Nanti dengan syaratnya apa? Syaratnya angkanya berbeda.
Syaratnya penjumlahannya harus sama. Penjumlahan yang mana? Penjumlahan dari setiap baris, Bu. Coba jelaskan sama kawannya. Jelaskan. Jadi tadi kan kami memperoleh nilai 30. Untuk selain 30 bisa juga nilai yang lain. Contohnya dalam 40. Jadi kalau mau memperoleh nilai yang lain, maka penjumlahan setiap baris harus sama. Contohnya tadi kan 30 kita jumlahkan 1 ditambah 13 ditambah 11 tambah 5 30, 3 ditambah 13 tambah 10 tambah 4 30, 4 tambah 12 tambah 9 tambah 5 30, 3 ditambah 11 tambah 9 tambah 7 30. Jadi kalau misalkan kita memperoleh nilai yang lain, harusnya setiap baris harus sama penjumlahannya. Itu syaratnya ya. Paham? Silakan itu. Bagaimana kesimpulannya? Simpulkan dulu, nanti dijelaskan. Baru ditutup. Barisan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga kita akan menutup dengan Taufik Hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan plus buat kelompok 3. Dan semua kelompok sudah tampil. Untuk kelompoknya semuanya bagus-bagus ya, alat peraganya bagus dan penampilannya juga bagus-bagus ya. Kita berikan plus buat semua kelompok. Nah, untuk lebih memahami dari materi kita hari ini, yaitu barisan dan deret aritmatika, nanti kalian kerjakan tugas halaman 63, 1 sampai nomor 5. Ya, di bukunya. Untuk LKPD, silakan dikumpulkan. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Kelompok 1 LKPD-nya udah selesai. Oh ya, Ibu lupa menanya kenapa Afdal bajunya beda sendiri. Kenapa Afdal? Baru kelihatan. Mana satu lagi? Ini dikumpulkan, Bu. Ya, nanti kita yang media kita ini kita pajang di labor matematika kita ya. Ica. Kepala kelompok 4. Oh iya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Berarti di sini kalian yang dituntut yang lebih aktif ya. Yang menjelaskan ke depan. Ibu hanya sebagai fasilitatornya aja ya. Nah, cepat lah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari itu materi mengenai barisan geometri dan deret geometri. Ya, untuk minggu depan. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan istirahat ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumiati, angkatan 10 dari SMA 1 Sungai Geringging. Nah, sekarang saya tidak sendiri, saya ditemani oleh PP saya yaitu Ibu Weli. Selamat siang Ibu Weli. Selamat siang. Dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Sandra dengan bidang studi matematika. Selamat siang Bu Sandra. Alhamdulillah pada percakapan pra-observasi dan sekarang akan dilaksanakan pasca observasi. Nah, tujuan diadakan observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan menentukan rencana dan tindak lanjut ke depannya terkait kegiatan pembelajaran di kelas yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Nah, kita lanjut dengan Ibu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sandra. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan Ibu? Nanti kita sarapan lagi. Oke Bu, sekarang kita mau melihat bagaimana hasil pembelajaran kita kemarin. Bagaimana perasaan Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas pada observasi yang sebelumnya? Kalau perasaan itu saya merasa senang pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Itu anak-anak banyak yang antusias, banyak yang aktif, seperti itu. Merasa senang, tapi ada groginya juga Bu. Ada groginya juga sedikit, karena ada itu di dalam kelas saya kan untuk memvideokan saya, jadi ada rasa gugup. Sebelumnya saya kan sendiri, jadi leluasa mengelola anak kelas. Oke, ya. Adakah hal-hal yang sangat baik dalam pelajaran sudah Ibu lakukan? Hal yang sudah baik tentu ada, tapi mungkin belum maksimal ya Bu. Atas saran Ibu merancang modul ajar yang berdiferensiasi, kemudian terintegrasi sosial emosional, itu ada perbedaan rasanya dari sebelum saya mengajar, kemudian saya berikan pembelajaran ini. Yang diferensiasi ini kita kan membagi anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan anak tersebut. Oke ya. Jadi kalau kira-kira di dalam rentangnya 1 sampai 10, Ibu dalam posisi mana rentang itu Bu? Kalau saya rasa itu sudah masuk posisi 7 atau 8 lah Bu. Oke, udah sebetulnya 8. Bagus ya Bu. Nah, adakah kendala atau hambatan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau kendala kemarin kan kita pakai proyektor, harus memasang proyektor, itu mungkin kendalanya waktu ya Bu. Memasangnya itu mungkin agak lama, membutuhkan waktu yang menyita waktu pembelajaran lah. Oke. Kemudian tentang yang kedua yang saya rasakan itu adalah untuk keaktifan siswa. Ada juga beberapa siswa dalam masing-masing kelompoknya itu ada yang kurang aktif atau dia masih mengandalkan temannya yang lain. Dia merasa nyaman untuk diam saja gitu. Jadi adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan dalam kedepannya? Mungkin saya akan meningkatkan mungkin dalam hambatan yang saya rasakan tadi, seperti untuk pemasangan proyektor, mungkin sebelum berbunyi saya harus memasangnya terlebih dahulu, baru setelah berbunyi kita langsung aja pada pembelajaran, jadi itu tidak memakan waktu yang lama. Berarti dari awal udah disiap-siapkan dulu Bu ya, supaya lancar. Untuk kendala yang kedua kan untuk siswa yang kurang aktif, mungkin kita berupaya juga untuk mengaktifkan siswa yang tadinya diam supaya dia aktif dalam kelompoknya, dia bisa berdiskusi. Mungkin kita memberikan motivasi lagi untuk siswa. Iya Bu. Rencana tindak lanjut pembelajaran di kelas untuk kebutuhan murid berdiferensiasi apa? Untuk rencana mungkin saya akan kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, karena saya rasa untuk pembelajaran diferensiasi ini cocok untuk kebutuhan siswa kita yang beragam. Oke.
Jadi karena siswa banyak ragamnya, jadi itu Jadi kita lebih cocok. tidak bisa memberikan perlakuan yang sama kepada siswa tersebut. Jadi kita kelompokkan dia atas gaya belajarnya, ada yang 3 itu kan Bu, apa kemarin tuh Bu? Audio. Audio, kemudian visual dan Oke, ya. Waktu pelaksanaan dilaksanakannya pembelajaran bervariasi dimasukkan pembelajaran sosial itu kapan Ibu waktunya yang terbaik? itu waktunya mungkin sebelum pembelajaran kita mulai merancang FTP atau modul ajar. Ya. Setelah dirancang baru kita lakukan pembelajaran tersebut. Jadi kita terstruktur lah gitu Bu jalannya pembelajaran. Gitu. Ya, komitmen apa yang akan Ibu ambil dalam melakukan pembelajaran ini? Saya berkomitmen akan terus belajar, mungkin atas bantuan Ibu Sumi juga, rekan-rekan kita yang lain, akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional ini ke depannya, atau menambah strategi pembelajaran yang lain. Kan itu banyak Bu, kita bisa cari ilmu di Google, bisa bertanya sama rekan sejawat kita. Oke, itu yang akan dilibatkan nanti di hari itu. Oke, terima kasih Bu Sandra telah memberi pasca observasi, dan terima kasih Deli Sartika, Ibu Elia telah datang ke sini hadir. Maaf kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.